Ketegangan perang, Cina bersiap hadapi pertempuran sengit dengan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Beijing, militer Cina mulai merespon kehadiran militer Amerika Serikat dan sekutunya di Laut Cina Selatan. Terutama, Cina mengantisipasi pesawat pembom Amerika Serikat yang cukup perkasa di udara. Bahkan, Cina melakukan latihan kesiapan tempur khusus untuk menghadapi bomber Amerika Serikat tersebut. Dalam latihan tersebut, Angkatan Udara Cina meningkatkan pertahanan udaranya dari segala lini. Bila pertempuran pecah di Laut Cina Selatan, militer Tiongkok juga sudah siap menggempur Amerika Serikat dan sekutunya dari laut, udara, dan darat. Dalam latihan pertahanan udara ini yang dilakukan di atas Laut Cina Selatan yang bakal menjadi medan tempur, pilot Cina mensimulasikan respon terhadap 2 pesawat tempur asing yang memasuki wilayah udara Cina. Rekaman latihan menunjukkan pilot Cina awalnya melakukan prosedur standar dengan memerintahkan pesawat asing dalam bahasa Inggris untuk segera pergi, dan kalau tidak maka akan disuruh dengan kekuatan. Media pemerintah mengatakan, bekerja sama dengan stasiun radar yang berbasis di sebuah pulau, seorang pilot Angkatan Udara Cina yang mengambil bagian dalam latihan itu memberi peringatan radio kepada pesawat tak dikenal, yang mengatakan bahwa mereka harus pergi. Tulis pernyataan itu seperti dikutip dari Express Minggu 9 Agustus 2020. Latihan pertahanan udara Cina tersebut mengikuti serangkaian latihan militer lainnya minggu ini, termasuk serangan simulasi dan pengisian bahan bakar di udara. 3 dari 5 wilayah militer utama Cina melakukan latihan kesiapan pertempuran udara di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat di wilayah maritim yang disengketakan. Latihan itu berlangsung lebih dari 10 jam dan juga melibatkan pengisian bahan bakar di udara, menurut pejabat negara tanpa mengatakan kapan latihan itu berlangsung. Seorang pejabat Cina yang tidak disebutkan namanya mengatakan, sebuah latihan kami ditunjukkan untuk mempersiapkan pertempuran yang sebenarnya. Ini terjadi seminggu setelah latihan militer terakhir Cina di atas laut yang disengketakan, yang melihat Beijing mengungkap pembom teknologi tinggi jarak jauh baru sebagai bagian dari pelatihan tempur intensitas tinggi. Awal pekan ini, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa perang antara Cina dan Amerika Serikat serta Australia mungkin saja terjadi. Dia menyerukan aliansi negara-negara Indo-Pasifik untuk memerangi meningkatnya ancaman Cina secara global, tetapi juga di Laut Cina Selatan. Komentarnya mengikuti mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd yang mengidentifikasikan konflik antara Amerika Serikat dan Cina dapat terjadi dalam 3 bulan ke depan. Menanggapi pernyataan ini, Mr. Morrison berkata, kami telah mengakui bahwa apa yang sebelumnya tidak terbayangkan dan bahkan tidak dianggap mungkin atau mungkin dalam hal jenis hasil tersebut tidak lagi dipertimbangkan dalam konteks tersebut. Saat ini, Indo-Pasifik menjadi epicentrum persaingan strategis. Ketegangan atas klaim teritorial meningkat, ujarnya. Armada militer Amerika Serikat di Laut Cina Selatan tengah ditinjau. Pimpinan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat ingin memastikan apakah memiliki jangkauan tembak yang jauh dan jumlah cukup pasukan untuk mempertahankan diri di wilayah tersebut. Dalam berita FIFA Militer 5 Agustus 2020, Komandan Angkatan Darat Amerika, Jenderal James McConville, memastikan bakal berupaya keras untuk mengakhiri dominasi Cina di Laut Cina Selatan. Salah satu caranya adalah memikirkan perubahan strategi dalam menghadapi tentara pembebasan rakyat Cina di kawasan yang disengketakan banyak negara. Menurut laporan Pusat Kajian Strategis Internasional yang diperoleh FIFA Militer,
McConville memfokuskan prioritas utama tembakan presisi jarak jauh dan tengah mencari opsi untuk memasang senjata dengan kualifikasi itu di Indo-Pasifik. McConville optimis, dengan perubahan strategi maka pasukan militer Amerika akan mampu menangkal ancaman musuh yang punya kekuatan besar seperti Cina, bahkan Rusia. Perubahan strategi akan memungkinkan kami untuk mengalahkan musuh potensial seperti Cina dan Rusia, ucap McConville dikutip Viva Militer dari South China Morning Post. Pernyataan McConville itu ternyata muncul setelah Komandan Korps Marinir Amerika Serikat Jenderal David Berger membeberkan rencana penarikan pasukan dalam jumlah besar. Jadi, nantinya pasukan marinir Amerika Serikat tidak akan berkonsentrasi pada perang darat dan menyerahkan tanggung jawab itu kepada pasukan reguler. Di sisi lain, Garda Nasional Angkatan Darat Amerika Serikat dikabarkan sudah memindahkan sebagian besar pasukan di bawah komando di 8 divisi untuk meningkatkan kekuatan tempur pasukan darat. Seorang pengamat militer yang berbasis di Hong Kong, Song Zongping, menganalisa bahwa apa yang dilakukan militer Amerika adalah bagian dari strategi Indo-Pasifik dalam perlawanan terhadap Cina. Amerika ingin mendapat kemenangan tak hanya di laut, tetapi juga di darat, udara, dan ruang angkasa. Amerika Serikat ingin memperkuat kemampuan serangannya dengan mengintegrasikan sistem daya tembakan di darat, udara, laut, dan ruang angkasa, dan menggabungkan itu semua dengan pasukannya dalam sistem tempur operasi gabungan yang kuat, kata Song Ping. Tujuannya adalah untuk memblokir seluruh saluran di Laut Cina Timur dan Selatan. Selain itu, Amerika juga akan bekerja sama dengan sekutu regionalnya untuk menghentikan armada PLA agar tidak melanggar rantai pulau pertama yang didirikan Washington, ujarnya.